Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Irene. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini akan menjadi berkat bagi kita sekalian yang hadir. Untuk itu, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki ibadah, saya undang kita untuk sama-sama bersaat teduh sejenak. Allah adalah perlindungan kita, gunung batu dan keselamatan. Di saat sesak dan jatuh sekalipun, pertolongannya tidak pernah terlambat bagi yang beriman kepadanya. Perbuatan-perbuatannya sungguh ajaib. Dalam kehidupan ini hendaklah kita selalu memohon perlindungannya, serta bersyukur dan bersaksi atas kebaikan Allah. Dengan rasa syukur dan semangat untuk hidup yang benar, kita datang beribadah kepadanya. Jemaat, saya undang kita untuk bangkit berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 17 bait pertama dan yang kedua, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya Allah, firman-Nya, pujian jemaat beserta malaikat. Mari jemaat kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, tak putus-putusnya kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih Tuhan yang terus boleh kami rasakan dan nikmati sampai dengan saat ini. Kami berterima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini Engkau berkenan bagi kami keluarga-keluarga GPIB Jemaat Irene untuk datang bersekutu, beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkenan memberkati ibadah kami ini, mulai dari awal hingga pada akhirnya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Khususnya bagi hamba-Mu, Penatua Febi Sukapua, yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati beliau dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang nanti akan disampaikan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami pada malam hari ini, mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah pusat pelayanan kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Kita akan membacakan Mazmur pujian dari Mazmur 3 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9 secara berbalasan. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat kita menyanyikan Kidung Jemaat 17 ayatnya yang ketiga. Tuhan Allah hadir. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia, jiwa raga kami hidup seluruhnya. Tuhan Kaulah yang mempunya, Dikaulah yang esa, patut dimuliakan sederhana Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, 2 Tawarikh pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai yang ke-11. 2 Tawarikh pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Apabila kita sudah menemukannya, biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di malam ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilakan kita untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini, yang terambil dari 2 Tawarikh pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai yang ke-11, yang mengatakan, ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, "Maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku?" Jawabnya kepadanya, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang." Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead? Atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Jawab raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Kemudian raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, "Jemputlah Mika bin Yimla dengan segera."
Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, "Majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita malam ini sangatlah unik. Kenapa saya bilang unik? Karena ada dua raja besar dan dua kubu nabi yang bernubuat. Dua raja yaitu Raja Israel dan Raja Yehuda Yosafat. Dua raja itu yaitu Raja Israel Ahab dan Raja Yehuda Yosafat. Dengan dua kubu nabi-nabi, yang satu nabi-nabi palsu, yang satu lagi nabi yang dipilih Tuhan. Mari kita sedikit belajar tentang Yosafat. Yosafat adalah raja keempat dari kerajaan Yehuda. Ia menjadi raja Yehuda di usia 35 tahun dan memerintah kerajaan Yehuda selama 25 tahun. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena Yosafat hidup benar di hadapan Allah. Yosafat hidup dengan fokus mengikuti jejak Raja Asa ayahnya dan Daud leluhurnya. Yosafat mencari Allah dan bukan Baal-Baal. Yosafat hidup menurut perintah-perintah Allah dan menurut jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Yosafat menjauhkan kerajaan Yehuda dari bukit-bukit pengorbanan dan tiang-tiang berhala. Yosafat tidak hanya mencari Allah sendiri, tetapi ia memimpin Yehuda untuk kembali kepada Allah. Apapun yang ia lakukan dengan sukacita dan kerelaan. Sehingga Allah senang dan Allah beserta dengan Yosafat. Dan Allah juga mengokohkan kerajaannya sehingga ia dihormati oleh rakyatnya dan Yosafat memiliki kekayaan dan kehormatan yang berlimpah. Berbanding terbalik dengan Raja Ahab yang hidupnya kejam dan tidak berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada malam ini sangatlah menarik. Singkatnya bacaan ini adalah Yosafat diajak bergabung dengan Raja Ahab untuk memerangi Raja Aram yang berada di daerah Ramot Gilead. Jadi rupanya pada saat itu kerajaan Yehuda bersekutu dengan kerajaan Israel. Yehuda dipimpin oleh Yosafat dan Israel dipimpin oleh Ahab. Kemudian setelah mereka membangun suatu kesepakatan, didatangkanlah nabi-nabi Tuhan untuk memastikan bahwa mereka itu perlu untuk berangkat atau tidak. Tuhan menyertai mereka atau tidak, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka atau tidak. Dari bacaan tadi dikatakan bahwa 400 nabi berkata, "Majulah, sebab Tuhan akan memberikan kemenangan." Sesungguhnya Yosafat mempunyai hati yang cukup peka. 400 nabi mengatakan bahwa mereka pasti akan menang. Tetapi buat Yosafat itu masih kurang. Yosafat tidak yakin, makanya di ayat 6 Yosafat bertanya lagi. Yosafat sudah mendengar nubuatan 400 nabi itu, tetapi tidaklah cukup untuk Yosafat. Jadi ia bertanya sekali lagi kepada Ahab, masih ada tidak nabi yang bisa memberikan petunjuk dari Tuhan? Kemudian Raja Israel Ahab mengatakan bahwa masih ada satu lagi,
Tapi yang satu ini seringkali bertentangan dengan 400 nabi yang tadi. 400 nabi selalu mengatakan hal-hal yang baik, tetapi yang satu ini selalu mengatakan hal-hal yang buruk. Nabi itu adalah Nabi Mika, dan kita tahu bahwa Nabi Mika adalah nabi sejati, sedangkan yang 400 adalah nabi-nabi palsu. Kenapa demikian? Karena yang 400 itu hanya ingin menyenangkan hati raja. Mereka hanya mengatakan hal-hal yang manis saja untuk didengar, tetapi bukan sebenarnya yang dari Tuhan. Justru yang sebenarnya adalah Nabi Mika ini, nabi yang datang dari Tuhan. Dan kalau kita baca kelanjutan dari bacaan kita, bahwa Allah sudah berpesan kepada Nabi Mika bahwa Raja Ahab akan mati di peperangan itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yosafat pribadi yang baik, raja yang takut akan Tuhan, kaya dan terhormat. Sayangnya Yosafat memilih besan yang salah, yaitu Ahab. Yosafat mengawinkan putranya Yoram dengan putri Ahab yang bernama Atalia. Ada orang yang mengatakan bahwa tunjukkanlah temanmu, maka aku akan menunjukkan masa depanmu. Ingatlah orang-orang di sekitar kita dapat mendukung kita naik, tetapi bisa juga menyeret kita untuk turun. Jadi, pastikan kita berteman dengan pribadi yang bijak, bukan orang yang bebal, sehingga hidup kita tidaklah sia-sia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat membaca kisah Yosafat dan Ahab, kita semua menyadari bahwa kita cenderung seperti Ahab, menghindari nasihat-nasihat yang bijak, menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan telinga kita. Mari kita belajar dari Yosafat yang peka terhadap suara Tuhan, yang mau melakukan segala sesuatunya dengan bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Kebenaran bukanlah mayoritas melawan minoritas, melainkan apakah nubuat tersebut benar dari Allah atau tidak. Nabi Mika tidak mengada-ngada, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sabda Bina Umat malam ini memberi judul dari bacaan kita adalah Jangan Andalkan Kekuatanmu. Mari kita lihat ayat 4 dari bacaan kita malam ini, yaitu, tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Ayat 4 ini mau menjelaskan bahwa Yosafat tidak mau mengandalkan manusia, tetapi dia mau bertanya dahulu kepada firman Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukanlah sikap yang pasif, di mana kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kemudian kita berdiam diri saja, berharap semuanya dapat terselesaikan. Mengandalkan Tuhan adalah tindakan aktif dengan melakukan bagian kita dengan sikap hati yang percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita dalam menghadapi segala sesuatu. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, tentu ada saatnya di mana kita merasa hidup ini berat dan penuh tekanan. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Masalah seorang dengan orang lain tentu berbeda-beda. Namun tahukah kita bahwa kita akan mencapai satu titik yang sama, di mana tidak ada lagi yang bisa diandalkan selain Tuhan. Tidak ada yang mengasihi kita seperti Tuhan mengasihi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat seperti itulah orang akan mulai mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Ketika jalan terasa buntu, barulah orang teringat akan Tuhan dan meminta pertolongan. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Boleh-boleh saja kita meminta pertolongan dari orang lain, tapi bukan berarti kita boleh mengandalkan manusia atau berharap penuh kepada manusia. Sebab bagaimanapun manusia tidak lebih dari alat yang dipakai Tuhan.
Kadangkala Tuhan memakai seseorang atau menggerakkan hati seseorang untuk menolong. Karena itu kita harus belajar menghormati, menghargai, dan berterima kasih kepada orang yang telah menolong kita. Tetapi kita harus memahami benar bahwa pertolongan bagi kita bukan datang dari manusia, tetapi Tuhan yang bekerja di dalamnya. Mengapa Tuhan memperingatkan kita untuk tidak mengandalkan manusia? Karena kekuatan dan kemampuan manusia sangatlah terbatas, dan hati manusia cenderung mudah sekali berubah. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita baca Yeremia 17 ayat 5 seterusnya sampai ayat 8, di situ dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ketika membaca ayat-ayat tersebut, seringkali yang diingat seseorang adalah tentang berkatnya, di mana orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati. Hal tersebut memang tidak salah, karena firman Tuhan memang berkata demikian. Namun yang sering kali keliru adalah pemahaman atau pengertian tentang mengandalkan Tuhan. Orang selalu berpikir bahwa mengandalkan Tuhan adalah sikap ketika mengalami kesulitan hidup yang sudah tidak bisa kita atasi sendiri, maka barulah kita datang dan meminta pertolongan Tuhan. Namun pengertian mengandalkan Tuhan tidaklah demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan sendiri mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Mengapa demikian? Karena orang yang cenderung mengandalkan manusia tidak akan mungkin mengandalkan Tuhan. Dan akibatnya dia akan semakin dekat dengan manusia, tetapi dia semakin jauh dari Tuhan. Di sisi lain, Tuhan akan memberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang menaruh harapan, cita-cita, dan masa depan mereka di dalam tangan Tuhan. Mereka tahu walaupun mereka pintar, mereka kaya, dan mereka memiliki banyak hal-hal positif dalam diri mereka, semua itu karena Tuhan, dan hanya karena Tuhanlah mereka dapat menjadi seperti sekarang ini. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, sehingga walaupun musim panas dan musim kering datang, hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap dirinya. Ia akan tetap hijau dan menghasilkan buah sepanjang tahun. Mengapa demikian? Karena ia berada di tepi aliran air. Itulah inti dari mengandalkan Tuhan, yaitu menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, dan kita tidak dapat hidup jika tidak ada Tuhan. Jika kita memiliki prinsip-prinsip seperti ini dalam mengandalkan Tuhan di kehidupan kita, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang penuh berkat sepanjang masa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pilihan ada di tangan kita. Mau mengandalkan manusia, mau mengandalkan kekuatan diri sendiri, atau mau mengandalkan Tuhan. Yang jelas, jika kita masih mau hidup seperti pohon yang selalu hijau sepanjang musim, yang selalu berbuah sepanjang masa, tentu kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti menyerahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tidak mudah memang, karena hal itu membutuhkan ketaatan, kerendahan hati, dan komitmen kita yang total dalam mengiring Tuhan. Tetapi yakinlah bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan Tuhan pasti akan memberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 4 hal yang dapat kita pelajari dari bacaan kita pada malam hari ini tentang Yosafat, Ahab, dan Nabi Mika. Yang pertama, belajarlah dari respon Yosafat. Sertakan Tuhan dalam semua keputusan kita. Sekalipun kita diajak sahabat kita untuk sesuatu hal yang menyenangkan, jangan gegabah dan terburu-buru.
Ambillah waktu untuk berdoa, lalu bertanyalah kepada Tuhan. Hal yang kedua, yaitu pada zaman Perjanjian Lama, kita butuh perantara untuk bertanya kepada Tuhan, yaitu melalui para nabi. Dan pada saat ini kita berada di masa Perjanjian Baru, zaman kasih karunia, di mana kita bisa bertanya langsung kepada Tuhan, berdoalah dan minta petunjuk dari Tuhan. Hal yang ketiga, jangan mudah percaya kepada orang lain. Ada begitu banyak orang yang dengan mudah mengucapkan janji-janji manis, namun semudah orang mengucapkan janji, semudah pula janji itu dilupakan. Dan hal yang keempat, bagi mereka yang mempunyai talenta untuk bernubuat, janganlah bernubuat atau berkata-kata hanya sekedar untuk menyenangkan perasaan orang lain. Belajarlah untuk mengatakan yang benar, sekalipun itu mungkin bukan kabar yang baik. Harga untuk menyampaikan kebenaran itu sangatlah mahal, tetapi orang yang berani menyampaikan kebenaran pasti mendapat pembelaan dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berhentilah berharap dan mengandalkan manusia. Karena ketika kita mulai mengandalkan manusia, maka kita akan sepenuhnya di bawah kendali manusia. Ingatlah bahwa sumber pertolongan dan sumber keberhasilan kita adalah Tuhan, bukan manusia. Alkitab mengatakan bahwa orang yang hidup mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang tidak khawatir akan tahun kering dan takkan berhenti berbuah sepanjang masa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk merespon firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita mengangkat pujian dari PKJ 184, bait yang pertama dan yang kedua. Nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh Bapa yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat pada malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran akan firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kami mau belajar seperti Yosafat yang mempunyai hati yang peka terhadap Engkau. Hati yang mau bertanya selalu apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Bapa untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap kondisi kehidupan kami, karena kami semua tahu bahwa berkat-Mu selalu tercurah bagi orang-orang yang selalu mengandalkan Engkau. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin kami yang berada di pusat sampai yang ada di daerah-daerah. Biarlah hikmat-Mu senantiasa Engkau curahkan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Arena. Engkau memberkati dengan proses penyusunan program kerja dan anggaran tahun 2022-2023 yang sedang berjalan. Berkati semuanya ya Bapa, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan nama-Mu senantiasa dipuji dan dimuliakan. Kami juga mau berdoa untuk masa prapaskah yang sedang kami jalani. Engkau memberkati kami semua. Berikan kami tubuh yang sehat, agar kami dapat dengan sukacita menyambut Jumat Agung dan Paskah. Karena kami tahu Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri. Malam hari ini juga kami berdoa untuk KMJ kami, Ibu Pendeta Juliana Parapat, dan juga Pendeta Jemaat kami, Ibu Pendeta Ana Leander. Engkau memberkati mereka baik dalam tugas-tugas pelayanan dan juga keluarga mereka masing-masing. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk mereka semua yang terlibat dalam setiap pelayanan, mereka yang memberi diri untuk melayani Engkau, para pengurus-pengurus pelekat yang ada, PHMJ, komisi-komisi, para presbiter, penatua diaken, tim Inforkom, pemain musik, pemandu lagu, dan para pegawai kantor gereja. Biarlah Engkau memberikan kami roh yang takut akan Tuhan, agar masing-masing kami dapat menjalankan tugas yang telah Engkau percayakan kepada masing-masing kami dengan baik dan penuh tanggung jawab. Saat ini juga kami berdoa untuk para janda, duda, anak-anak yatim piatu, para orang tua yang lanjut usia. Engkau senantiasa memberkati mereka dengan kesehatan dan hikmat-Mu, agar mereka tidak merasa sendiri, karena kami tahu Engkau selalu ada bersama-sama dengan mereka. Malam hari ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Engkau mau memberkati proses penyembuhan yang sedang berjalan, biarlah mereka boleh sehat kembali dengan pertolongan-Mu saja. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat GPIB Arena, mulai dari para orang-orang tua, orang lanjut usia, anak-anak muda, para teruna, dan anak-anak kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Berikanlah kami semua tubuh yang sehat, agar masing-masing kami semua dapat menjalankan tugas-tugas kami dengan pertolongan yang datangnya dari Engkau saja. Ajarlah kami semua ya Bapa untuk mengisi sisa-sisa hari di hidup kami dengan hal-hal yang menyenangkan hati Bapa, agar hidup kami diberkati dan kami menjadi berkat untuk sesama kami. Dengar dan sahuti doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami kami di di sorga, dikuduskanlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Marilah bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat.
dengan mengingat pesan Alkitab dari Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 450 bait pertama dan yang kedua, "Hidup Kita yang Benar." Mari jemaat kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada malam hari ini, sehingga boleh berjalan dengan baik. Dan di dalam ibadah ini Tuhan, kami juga sudah diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami. Kami mohon Tuhan, berkati dan kuduskan persembahan ini agar dapat dipakai untuk pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap berdiri. Kita masuk dalam amanat pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 277 bait yang pertama dan yang kedua, "Firman Tuhan sudah kau dengar." Pergi
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kiranya mau menyertai kita semua sekalian, mulai pada malam hari ini, kekal sampai selama-lamanya.